Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma ja'alna min ahli al-Qur'an warzuqna qira'atan sahihatan kama qira'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Taib ikhwan fid din, azani Allah wa iyyakum ajma'in. Kita melanjutkan pembelajaran kita di buku Berlatih Makhraj dan Sifat Huruf Al-Quran, dan insyaallah kita akan masuk kepada pembahasan yang berikutnya, yakni Makhraj Al-Jawf, ya, Makhraj Al-Jawf, di mana nanti dari Al-Jawf ini akan keluar 3 huruf maddiyah. Huruf maddiyah itu ada 3, ada huruf alif, ada huruf waw, dan huruf ya. Dan kita langsung masuk ke bagian yang pertama, yakni alif maddiyah. Alif maddiyah keluar dari al-jawf, yakni rongga tenggorokan dan rongga mulut, yang juga disebut dengan makhraj muqaddar, yang diperkirakan tempat keluarnya. Ya, alif maddiyah mengikuti huruf sebelumnya dalam hal tebal dan tipis. Apabila huruf sebelum alif maddiyah itu huruf tebal, maka ia juga dibaca tebal, dan apabila huruf yang ada pada alif maddiyah itu huruf tipis, maka dia juga dibaca tipis. Ya, huruf tebal jumlahnya ada 7, ya, atau disebut juga dengan huruf isti'la, yang disingkat menjadi khusso dautin kil. Nah, apabila alif maddiyah sebelumnya terdapat ke-7 huruf tersebut, maka huruf alif maddiyah tadi dibaca tebal juga. Ya, alif maddiyah ini disebut juga dengan bunyi a yang panjang, ya, karena pengertiannya di sini adalah alif maddiyah yang senantiasa sukun dan sebelumnya berharokat fathah, ya. Nah, adapun cara membunyikan alif maddiyah yang tipis, yang pertama kita membuka mulut dengan sedang, ya. A, misalnya gitu. Tidak boleh bermalas-malasan atau berlebih-lebihan. Contoh bermalas-malasan itu misalnya, atau berlebihan atau terlalu membuka mulut, maka itu tidak boleh. Kemudian lidah mendatar, ya, posisi lidah kita dalam keadaan datar, dalam keadaan istirahat. Kemudian suaranya turun mengarah ke dasar mulut, sehingga nanti kita bisa lihat pada gambar yang di bawah itu ada alif yang tipis. Kita lihat posisi lidah kita dalam keadaan normal, dalam keadaan istirahat, tidak terangkat, dan dia datar saja, ya. Kemudian yang kedua, cara membunyikan alif maddiyah yang tebal, maka sama seperti alif yang tipis, membuka mulut dengan sedang. Nah, adapun yang kedua caranya adalah menaikkan pangkal lidah, atau pangkal lidah kita naik dan tengah lidah kita membentuk cekungan. Dan yang ketiga, suara naik mengarah ke langit-langit mulut. Bisa kita lihat pada gambar alif yang tebal. Kita lihat di sana posisi lidah kita berbeda saat mengucapkan alif maddiyah yang tebal dengan alif maddiyah yang tipis. Alif maddiyah yang tebal, maka pangkal lidah kita terangkat dan tengah lidah kita membentuk cekungan. Nah, disinilah nanti yang akan membedakan cara pengucapan alif maddiyah yang tebal dan alif maddiyah yang tipis. Taib. Kesalahan-kesalahan dalam mengucapkan alif maddiyah, di mana kesalahan ini sering terjadi ketika kita mengucapkan alif maddiyah. Yang pertama, membuka mulut kurang dari seharusnya atau sebaliknya, berlebih-lebihan. Pada contoh ini, di sini kana tawwaba. Afwan ya, di sini ada sedikit salah ketik ya. Di sini di PDF mungkin tawwaba kana, aslinya itu kana tawwaba. Nah, kita perhatikan alif maddiyah pada kata ka. Di situ ada alif yang sukun dan sebelumnya ada
huruf yang berharokat fathah. Maka bunyi ka yang panjang tersebut keluarnya dari al-jauf. Ya, ketika kita mengucapkan ka, maka hendaknya kita membuka mulut kita dengan sedang saja. Ka, demikian, tidak ka terlalu besar atau ke malas, begitu ya. Sama di tawwaba, wa juga sama, dibuka mulut dengan sedang tanpa berlebihan atau bermalas-malasan. Taib. Kemudian kesalahan yang kedua, menebalkan suara alif maddiyah pada keadaan yang seharusnya tipis. Taib. Pertama pada kata an-naharo. An-naharo, kita lihat pada kata ha, setelahnya ada alif yang sukun dan sebelumnya ada harokat fathah. An-naharo. Nah, di sini alif maddiyah harus dibaca tipis. Tidak kita baca tebal. Contoh kesalahannya ketika kita membaca kata an-naharo, kita menebalkan bunyi a pada kata ha. Kita baca an-naharo. Hal tersebut bisa terjadi disebabkan ada huruf ro yang dibaca tabkhim di situ. Maka biasanya terpengaruh dan ini harus dilatih. Melatihnya dengan cara memanjangkan ha, kemudian baru dimasukkan ke huruf ro. Misalkan an-nahar. An-nahar. Tidak boleh an-nahar. Nah, gitu. Contoh yang kedua, dan ini yang sering terjadi juga, alif maddiyah pada kata ba, di situ ada alif maddiyah, ya. Nah, dan setelahnya ada huruf yang tebal. Nah, kita ingat kaidahnya yang tadi, bahwasanya huruf alif maddiyah mengikuti huruf sebelumnya, bukan huruf setelahnya. Kita lihat pada alif maddiyah, huruf sebelumnya adalah ba, bukan huruf setelahnya, yang dimana huruf setelahnya itu adalah huruf tebal. Maka ketika kita membacanya al-batil. Nah, al-batil, ya. Al-bati, ya. Huruf ba di situ alif maddiyahnya harus dibaca tipis, tidak mengikuti huruf to, di mana huruf to tersebut huruf tebal. Jadi ketika kita membacanya, kita coba panjangkan dulu. Al-bati. Al-bati, ya. Tidak dibaca al-batil. Nah, banyak kan gitu. Bacanya bil batil. Banyak ikut menebal mengikuti huruf to setelahnya. Ini kurang tepat. Maksudnya alif maddiyah di situ harus dibaca tipis. Taib. Kemudian yang ketiga, menaikkan tengah lidah sehingga suaranya condong kepada ya. Contoh sini ya. Nah, ingat tadi ketika mengucapkan alif maddiyah maka lidah kita dalam keadaan istirahat. Tidak kita naikkan tengah lidah kita. Ya, contoh pada kata al-kafiruna. Al-kafiruna. Tidak dibaca al-kafiruna. Dia condong seperti huruf ya. Al-kafiruna. Ada campuran antara alif maddiyah dan huruf ya. Al-kya. Ini jelas. Tapi dibaca al-kafiruna. Al-ka bukan al-kya. Demikian. Yang terakhir, ada suara yang keluar dari hidung. Nah ya. Ar-Rahmanu. Nah, di sini perlu dilatih bagi kita dengan cara menutup dan membuka hidung ketika mengucapkannya. Bahwasanya huruf maddiyah ini, alif maddiyah ini tidak boleh keluar dari rongga hidung. Kemudian yang terakhir, mengucapkan alif yang tebal dengan memajukan mulut atau memonyongkan mulut. Kita contoh pada qola. Pada kata qola, di situ alif maddiyahnya ikut tebal, akan tetapi tidak boleh kita membacanya dengan memonyongkan mulut. Contoh qola. Qola. Ini kurang tepat, tapi qola tanpa memonyongkan mulut. Baik. Kita masuk ke latihan alif maddiyah. Ya, kita masuk ke latihan alif maddiyah. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. A, ba, ta, tha, ja, ha, kho. Baik ya. Kita masuk ke contoh ayat.
al-alamina, al-alamina. Nah, di sini alif maddiyahnya pada kata a, ya, pada kata a, maka ini dibaca tipis dan sempurnakan fathahnya. Al-alamina. Lanjut. Yanha, yanha. Watawalla, watawalla. Idza jaa, idza jaa. Wa anzala minas samaa'i maa'a, wa anzala minas samaa'i maa'a. Qalu. Nah, perhatikan di situ huruf alif maddiyahnya pada kata qa, di situ tidak boleh kita mengunjungkan mulut. Misalnya qalu. Nah, di sini contohnya, ya. Maka dibuka saja mulut dengan sedang sebagaimana cara membunyikan alif maddiyah yang tebal tadi. Kita buka mulut kita dengan sedang, kemudian pangkal lidah kita angkat, kemudian bentuk cekungan pada tengah lidah. Qalu, ya. Qalu. At-tammah, at-tammah. Minadh-dhalimina, minadh-dhalimina. Baik, kita lanjut. Huruf yang kedua yang keluar dari al-jauf adalah huruf waw maddiyah. Huruf waw maddiyah yang senantiasa sukun, dan sebelum huruf waw maddiyah tersebut ada huruf yang berharokat dhammah atau bunyi u yang panjang. Nah, cara membunyikan waw maddiyah yang pertama dengan memajukan kedua bibir kita ke depan, kemudian membentuk seperti lingkaran. Bisa dilihat pada gambar. Kita majukan bibir kita seperti ini, u, ya. Jangan bermalas-malasan. Misalnya ya, atau berlebihan, itu juga tidak boleh, ya. Itu cara mengucapkan waw maddiyah. Di antara kesalahan-kesalahan dalam mengucapkan waw maddiyah, yang pertama kurang memajukan dua bibir. Kurang memajukan dua bibir dari seharusnya. Contoh, ta'budun. Nah, bibirnya tidak dimajukan. Ketika kita menemukan waw maddiyah, maka majukan saja bibir kita agar sempurna bunyi u pada waw maddiyah. Ta'budun. Dimonyongkan. Ta'budun. Ya. Atau berlebihan dalam menekan dua bibir. Seperti ta'budun. Ini tidak boleh juga, terlalu berlebihan, ya. Taib. Suara waw maddiyah bercampur dengan suara alif. Hal ini karena pangkal lidah tidak naik. Contoh di sini, amma yatasaalu. Gini. Ini tidak tarik. Aluna. Harus ditarik pangkal lidah kita. Aluna. Amma yatasaaluna, ya. Kana, tidak ditarik kana, tapi kanu, ya. Sempurnakan dengan memonyongkan, kemudian tarik pangkal lidah kita. Kemudian ada suara yang keluar dari hidung. Ta'lamuna. Perhatikan pada huruf mim, setelahnya ada waw sukun, maka bunyi u pada mim tersebut tidak boleh masuk ke hidung. Contoh, ta'lamuna. Kalau kita tutup hidung kita itu tidak sengau suara u pada waw maddiyah tersebut, ya. Baik, latihan waw maddiyah. Kita mulai. U, bu, tu, su, ju, yuqinuna, yuqinuna.
ilallah, tubu ilallah, la yastawuna. Nah, perhatikan di situ kita monyongkan mulut bibir kita agar bunyi u pada waw maddiyah sempurna. Baik, kita masuk huruf yang ketiga, yakni ya maddiyah. Ya maddiyah. Huruf yang terakhir dari yang keluar dari al-jauf ini adalah ya maddiyah, di mana ya ini yang senantiasa sukun dan sebelumnya adalah huruf yang berharokat kasrah atau bunyi i yang panjang. Ya. Nah, cara membunyikan ya maddiyah, yang pertama menurunkan rahang bawah. Menurunkan rahang bagian bawah, kemudian menaikkan tengah lidah mendekati langit-langit atau mendekati makhraj huruf ya ghairul maddiyah. Nanti ya itu ada dua, ada ya maddiyah yang keluar dari al-jauf dan yang kedua ada ya ghairul maddiyah yang keluar dari wasatul lisan atau tengah lidah. Ya. Itu cara membunyikan ya maddiyah. Kemudian di antara kesalahan-kesalahan dalam mengucapkan huruf ya maddiyah, bibir seperti tersenyum. Nah, ini termasuk kesalahan ya. Jadi ketika kita membaca kata nasta'inu, pada kata i kita tersenyum. Nasta'inu. Nah, ini kurang tepat ya. Bukan dengan tersenyum, melainkan dengan menurunkan rahang bawah dan menaikkan pangkal lidah. Menaikkan tengah lidah. Afwan. Nasta'inu. Jadi tidak perlu nasta'inu ya. Jadi tidak perlu tersenyum. Menurunkan rahang bawah saja. Nasta'inu ya. Tengah lidah tidak dinaikkan ke atas sehingga suara i tidak sempurna, mirip dengan huruf e ya, seperti al-mustaqim. Ah, ini kurang sempurna ya. Al-mustaqim tidak, tapi sempurnakan dengan menaikkan tengah lidah. Al-mustaqim, al-mustaqim ya. Menekan tengah lidah pada langit-langit. Nah, kalau ditekan nanti suaranya tidak keluar. Contoh maliki yaumiddin. Nah, kurang sempurna dia. Middin gitu. Jangan ya. Tapi diangkat saja sedikit. Maliki yaumiddin. Ya. Kemudian yang terakhir kesalahannya adalah ada suara yang keluar dari hidung. Ya, jika kita perhatikan semua huruf al-jauf, baik itu alif maddiyah, waw maddiyah dan ya maddiyah, maka suaranya tidak boleh keluar dari hidung. Bunyi a, i, u itu tidak boleh keluar dari hidung. Kalau kita tutup hidung kita, maka tidak ada suara sengau yang keluar. Misal a, i, u. Jangan seperti ini. A, e, u. Itu kurang tepat. Berarti dia tidak keluar pada makhrajnya dengan tepat. Latihan ya maddiyah. Ya, kita mulai. I, b, t, c, j, imana, imana, al-alamina, al-alamina, tajri, tajri, fi imamin mubin, fi imamin mubin. Baik. Itulah huruf-huruf yang keluar dari makhraj al-jauf. Silakan nanti dilatih di rumah atau dengan bertalaki kepada guru yang ada di sekitar kita. Dan perlu diketahui bahwasanya agar kita bisa mengucapkan huruf hijaiyah ini dengan baik, maka kita harus bertalaki kepada guru. Tidak bisa kita pelajari secara otodidak. Ya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat.
Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Kami tutup dulu sampai di sini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ants astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.